Masih soal resesi, kali ini saya akan mengajak Anda bertemu dengan salah satu pengusaha yang saya kira patut menjadi contoh ketika terjadi resesi justru melakukan investasi dan menggerakkan perekonomian. Tapi kalau bicara tentang resesi, jadi nggak nih resesi ini? Karena sekarang kita melihat ternyata pertumbuhan ekonomi Amerika malah kuartal ketiga naik. Dari tadinya kuartal 1 1,6% turun jadi 0,6, diperkirakan turun ternyata 2,6%. Inflasi tinggi, ternyata mata uang menguat, dan kemudian sekarang juga kita saksikan unemployment rate di Amerika Serikat ternyata salah satu yang terendah. Jadi ternyata banyak anomali di dunia ini, dan Amerika sekarang sudah menggelontorkan cadangan minyaknya di pasaran dunia. Akhirnya harga minyak juga kita nikmati agak turun sedikit dibandingkan sebelumnya. Baik, kita bicara tentang kalau resesi itu terjadi, karena kita juga harus expect for the best tetapi harus prepare for the worst. Kita tanya saja langsung, di hadapan saya sudah ada ini Pak Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa kabar Pak? Ya baik, sehat. Baik ya, sehat. Sehat. Yang penting sehat. Ya, baik Pak Irwan. Pada saat terjadi resesi, kan kita baru menghadapi resesi 2021 kemarin kita resesi. Tapi pandemi itu sudah pasti semuanya sulit. Tapi di masa sulit Pak Irwan justru meluncurkan produk baru. Ketika yang lain barangkali mengatakan jangan sekarang, waktunya tidak tepat. Jangan investasi, Pak Irwan justru melakukan, bikin hotel. Apa yang sebetulnya melatar belakangnya? Pertama saya berpendapat bahwa kami meresmikan Tentrem ya itu 13 Agustus 2020 ketika pandemi itu mulai. Nah pada waktu itu bulan Agustus kita meresmikan, semua juga tanya, loh kok diresmiin? Nah kita sendiri juga bingung, kami keluarga bingung semua. Kita bingung. Semua orang nggak mau pergi. Enggak, kita tanya saudara-saudara saya bilang, ini gimana ya? Mau yang resmiin hotel kok pandemi? Tapi kita mikir, ya udahlah, life must go on. Hidup harus berjalan. Maka itu karyawan kami juga banyak. Maka itu waktu itu kita nentuin 13 Agustus. Jadi persis start COVID itu kita melakukan itu. Tapi saya punya pengalaman Pak sebelum itu, ketika tahun 98 krisis. Oh, krisis yang sangat dahsyat ya, itu. itu krisisnya ya, juga hebat. Ya. Waktu itu bunga bank deposito 72%. Betul, 70%. Dolar 17.000 loh tidak salah. Ya, 17.000. Ya. Kita punya uang 15 M. Kita bangun pabrik, rencananya 1,8 hektar. Semua juga ngomong, loh ngapain lu bangun? Ini mending dikasih di bank duitnya. Tapi ya kita mikir, udahlah jalan terus saja. Ya mungkin kita nggak tahu ya, pasti ada sesuatu yang mendorong kita. Tapi waktu itu kita mutusin bersama, kita jalan. Dan kebetulan waktu krisisnya selesai, sebagai perusahaan jamu kami yang paling siap. Jadi justru di masa krisis ketika yang lain tiarap, kita bangun, ketika kemudian sudah pulih kita yang paling siap. Ah, iya, mestinya gitu. Kita punya pengalaman itu. Ya. Tentrem 2020 di ya, tengah-tengah pandemi. Agustus. Terus pada waktu saya ke sana saya juga menyaksikan ini penuh sekali. Kita harus booking jauh-jauh hari begitu ya. Apa yang menyebabkan di masa pandemi yang lain kosong tapi Pak Irwan justru berhasil? Ya kebetulan mungkin Semarang itu kan orang nggak bisa kemana-mana, bisa naik pesawat. Jadi semua perginya ke tengah itu. Jalan darat kesana, dan jalan tolnya udah jadi Pak. Sudah jadi. Iya. Ya. Kayak di Jogja itu kita punya hotel ya, Hotel Tentrem Jogja itu cuman waktu Maret, April, Mei, habis itu juga balik lagi udah kita untung. Kembali ke normal 2020. Ya. Pelajaran apa yang bisa diambil Pak Irwan? Ya salah satunya gini, karena kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Saya sama saudara-saudara saya itu kan tidak ada pengetahuannya itu tentang keuangan, tentang resesi, tentang teori-teori yang banyak. Tapi kita itu cuman mikir, yang pertama nggak utang di bank. Ya toh? Jadi punya kekuatan. Iya, nggak punya utang di bank itu udah paling baik. Kedua, kita mikir mosok resesi terus. Ya toh? Nah, kita yang ketiga kita mikir ya nekat aja lah. Kalau kita lihat seperti ini, tadi Pak Irwan mengatakan resesi kan nggak akan selamanya resesi. Resesi itu seperti ada turun sebentar nanti dia naik lagi seperti itu. Artinya ke depan Indonesia akan seperti apa Pak?
Loh, kalau Indonesia itu ya Pak, saya yakin akan jadi negeri yang sangat kuat. Contohnya gini, kalau dulu itu kita itu kaya tapi miskin. Nah, Kaya tapi miskin. tapi kalau hari ini kita kaya tapi kaya. Gitu. Yang dimaksud kaya tapi kaya itu seperti apa? Nah, Dulu misalnya seperti gini, apa? yang paling gampang aja air. Air ya. Dulu kita kaya air. Ya. Ini Tanah kan air negeri sumber air. Ya. Tapi kita kalau hujan banjir, kalau kemarau Kehabisan air. kehabisan air. Tapi kan sekarang enggak. Sekarang kan kekayaan itu dimanage dengan baik oleh pemerintah. Jadi dibuat bendungan. Jadi waktu hujan dikendalikan, airnya banyak. Waktu musim kering kita masih punya air. Dan pengalaman saya Pak ya, tempat di mana ada air, di situ tidak ada kemiskinan. Dan itu kodrat alam selalu seperti Ya, itu, dan sehingga penduduk pertama selalu tinggalnya di tepi sungai. ya benar Pak, tinggalnya selalu di tepi sungai. Ya, ya. Ya. Selain air, apalagi Pak Irwan yang Pak Irwan melihat bahwa Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sebagai pengusaha kan tentu melihat itu ya. Ya, kalau saya lihat negara ini kan jadi sumber pangan. Kalau terjadi krisis pangan, infrastrukturnya udah siap. Pasti kalau saya sebagai investor, saya akan senang berinvestasi di negeri yang aman dong Pak. Aman dari segi infrastrukturnya ada, dia tidak akan kekurangan pangan. Sekarang dibangun kalau nggak salah 30 bendungan. Ya. Nanti di akhir pemerintahan Pak Jokowi 65 katanya. Belum embung-embung, ribuan. Oh banyak sekali embung. Embung banyak sekali, itu ya. Termasuk salah satu di sampingnya rumah di sini perubahan ya, Pak, ini ya, ada 18 hektar. Jadi Anda silahkan datang ke sini. Sebentar lagi ada danau yang mengelilingi rumah perubahan. 18 hektar cukup besar. Jadi orang bisa rekreasi sekalian di tempat itu. Iya. Embung Pak, air itu sumber kehidupan. Orang bisa nggak bisa hidup, nggak perlu misalnya nggak ada minyak, nggak ada energi. Tapi kalau air nggak bisa Pak. Ya. Baik, sekarang kembali soal resesi ini Pak Irwan. Sekarang banyak sekali orang yang menakut-nakuti, menyampaikan sesuatu yang belum tentu terjadi, tetapi sudah rasa takutnya sudah sama seperti orang yang dikejar bayang-bayang yang seperti hantu di belakangnya. Sebetulnya apa yang bisa kita sarankan kepada para pengusaha sehingga kemudian para pengusaha juga merasa tentrem seperti tinggal di hotel Pak Irwan ini? Ya, menurut saya ya, negeri yang sumber pangannya banyak, tanahnya subur, kaya air, kaya mineral, infrastrukturnya udah siap. Menurut saya ini justru masa persiapan Pak. Nanti tahun depan ya kami bangun taman hiburan di Semarang. Taman hiburan jadi ada museum, ada R&D, ada museum roda 2. Pokoknya kami bangun tempat hiburan lah, tempat air segala. Terus yang kedua nanti tahun depan kami membangun mau masuk secara intensif di bisnis RTD Pak. Yang ready to drink. Ready to drink. Ya, ready to drink. Ini sedang kami desain. Mungkin rencananya tanggal 8 Februari kami akan mencanangkan groundbreaking yang pertama kali untuk pabrik RTD. Kan sejarahnya begini Pak. Sudah muncul ini pertama jamu dalam bentuk rempah-rempah. Ya. Kemudian kami merubah menjadi serbuk. Tahun 50-an sampai tahun 70-an. Terus kapsul, terus kemudian tahun 94 kami buat yang dalam bentuk cair, sirup seperti tolak angin ini. Nah, cuman tahun depan itu kami mau masuk supaya kalau negeri ini nanti jadi negeri maju itu orang udah nggak ada yang serbuk lagi. Dan kami masuk supaya melestarikan tradisi minum jamu itu. Kami membuatnya bukan dari plastik, ya, tapi dari aluminium yang ramah lingkungan, kan bisa didaur ulang. Ada yang menarik justru di masa ketika orang percaya bahwa terjadi resesi dan kemudian mereka tiarap, sebetulnya ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan hal-hal tertentu yang tidak bisa kita dapatkan dalam keadaan normal. Apakah hal itu juga terjadi misalnya ketika kita mencari pegawai, katakanlah industri baru, hotel, yang bagus-bagus semua sudah diambil hotel-hotel bagus. Tapi pada saat terjadi yang lain semua tiarap, terjadi resesi karena pandemi kemarin, apakah Pak Irwan juga mendapatkan keberuntungan? Banyak orang yang sebetulnya kehilangan pekerjaan, justru bagus-bagus kesempatan kita bisa mempekerjakan mereka. Apakah ya, itu salah satunya itu? Salah satunya itu Pak. Jadi kalau kita
mempersiapkan pada masa resesi ini ya, opportunity-nya banyak sebetulnya. Waktu kita masuk itu kan justru bidang yang kami masuk ini bidang yang paling kena tuh Pak. Iya sangat. Tahun 2020 ketika COVID yang paling kena adalah pariwisata. Ya, orang tidak bepergian, Ya, orang tinggal di hotel. rumah, hotel tidak laku, Ya. cancel semua. Terus kita nekat aja karena niatannya, wah ini karyawannya gimana? Udah pokoknya kita bangun, kita hati-hati, kita ikuti protokol kesehatan, ya toh, daripada didiemin gitu. Ya pokoknya modalnya ya ada sedikit nekat, ngawur dikit, tapi ya kalau beruntung ya gini Pak. Beruntung, saya beruntung. Pak Irwan mengatakan banyak opportunity-nya. Apa itu opportunity? Ya banyak Pak, ya banyak ya Pak. Salah satunya kan yang tidak boleh dilupakan adalah apresiasi dari konsumen. Ya toh. Masyarakat tuh lihat, oh ya ini pada saat resesi dia muncul membangun hotel, ya dengan resikonya sendiri. Tapi kan ada apresiasi Pak. Ya memang apresiasinya tidak pernah ditunjukkan. Tapi salah satunya mungkin hasilnya adalah sampai hari ini Tentrem itu termasuk yang maju. Dan di Hotel Tentrem itu Pak, kami mengundang ya, kami memasukkan ada 9 UKM Pak. Oh kuliner-kuliner lokal. Kuliner lokal, misalnya tahu pong Karangsaru, Ya. terus Asem-asem. asem-asem Kohlim, Ya. Apalagi ya ada 10 gitu ada ya. lumpia juga. Ada misalnya lumpia. Ya. Nah itu kami masukin, tapi kami pasang dia punya brand. Karena salah satu ide kami yaitu supaya brand-brand lokal itu, kenapa sih kok nggak ada yang bisa jadi? Brand lokal itu enak-enak, tapi cuma di generasi pertama, habis itu habis. Padahal kalau kita lihat yang franchise yang dari luar negeri itu bisa punya gerai ratusan, ribuan. Dan masuk di mall, masuk Ya, di lah tempat-tempat kenapa mewah. orang Indonesia enggak seperti itu? Pak Irwan, ini kalau kita lihat banyak orang yang tiarap dengan berharap setelah selesai suatu peristiwa resesi atau pandemi atau apa sajalah krisis, kemudian nanti kita menunggu saja karena nanti akan kembali seperti semula. Pada kenyataannya seringkali kita menyaksikan setelah kembali ternyata sudah berubah. Ya. Konsumen berubah, market berubah, industri berubah. Apakah Pak Irwan juga melihat bahwa ternyata untung kami lakukan itu karena ternyata kalau saya menunggu ya saya tidak bisa balik seperti dulu karena Ya, sekarang sudah berbeda. Kalau bisnisnya seperti kami yang perlu persiapan, mendesain, membeli mesin kan enggak cukup Pak waktunya. Ini kan yang kami lakukan ini adalah bisnis investasi yang butuh waktu, perencanaan sampai pembangunan. Sehingga kalau nanti krisisnya selesai, kami mesti bangun lagi, nunggu 2-3 tahun lagi. Ya kecuali kalau bisnis-bisnis yang lain ya kalau yang persiapannya cuma butuh sebulan ya enggak perlu menurut saya sampai berinvestasi sekarang. Tapi kalau yang butuh persiapan menurut saya ya perlu. Ya. Baik, saya kira ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perbincangan kita dengan Bapak Irwan Hidayat. Ini adalah salah satu tokoh yang meremajakan dan juga membangun industri herbal Indonesia, sudah muncul sebagai generasi penerus yang tentu saja telah memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Yang pertama tentu saja adalah ketika mendengar kata resesi, banyak sekali orang yang kemudian gelisah, resah, karena resesi seringkali dianalogkan atau disamakan dengan adanya gelombang PHK, kemudian kita harus memotong biaya, kita harus melakukan banyak sekali penghematan. Padahal fakta menemukan ternyata ada cukup banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak mempercayai itu dan kemudian akhirnya bisa menikmati pertumbuhan yang baik. Yang kedua kemudian juga seringkali orang tidak bisa membedakan antara makroekonomi sekali lagi dengan keadaan bisnis. Konteksnya memang adalah kalau makroekonomi akan mengatakan terjadi resesi atau pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi, penurunan, maka kita menjalankan roda usaha adalah fungsi dari strategi dan kepemimpinan kita. Dan tentu saja di situ ada berkat Tuhan juga, ada jalan yang kemudian yang tadi disebutkan sebagai suatu keberuntungan. Saya kira itu Pak Irwan yang bisa kita diskusikan. Semoga pengusaha Indonesia tetap tangguh dan sukses tentunya seperti yang dilakukan. Bagaimana kita melihat yang dilakukan oleh Irwan Hidayat adalah justru meluncurkan produk, investasi. Dan ketika yang lain semua tiarap dan kemudian diluncurkan,
setelah resesi itu berakhir ternyata adalah menjadi pengusaha yang paling siap, stay relevant.